Minggu lalu kita mendengar kabar yang sangat menyedihkan. Sekelompok massa meringsek mendatangi sebuah villa tempat kegiatan retreat anak-anak remaja muda dari masyarakat Kristen yang sedang mengadakan retreat, termasuk di dalamnya tentu kegiatan berdoa dan beribadah secara Kristiani. Dari video-video yang beredar kita melihat betapa sangat barbarik perbuatan para penyerang ini, ya, yang datang menyerang villa tersebut, merusak, kemudian memecah kaca-kaca jendela, menurunkan kayu salib dan menjadikannya godam untuk merusak pintu, merusak jendela, kemudian barang-barang di dalam rumah yang diluluh-lantahkan. Ini sekali lagi kejadian yang sangat menyedihkan, sangat barbarik, sangat jahat, sangat buruk, dan melukai hati kita sebagai bangsa, bahkan kita sebagai umat beragama dan umat manusia. Sebagai bangsa ini sangat melukai cita-cita kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, saya terus sebagai pribadi merasa sangat sedih dan tercabik-cabik hati saya. Saya merasa dikhianati. Tentu tidak hanya saya, teman-teman kita semua yang merasa sebagai umat Nabi Muhammad. Kita dikhianati oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai saudara sesama muslim, ya, tetapi sangat tidak berperilaku seperti sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan seorang muslim. Ingat-ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada semua umatnya, kepada semua manusia, tidak hanya muslim tetapi juga non muslim, Yahudi, Nasrani, semua dihormati, disayanginya. Ya, bahkan ketika perang, Nabi Muhammad melarang orang-orang untuk menyerang tempat ibadah, menyelamatkan kaum agamawan rohaniawan yang sedang berdoa dan memimpin umatnya di kanisah, di gereja-gereja, ya, supaya mereka dipelihara, diamankan. Gereja-gereja, kanisah-kanisah, sinagog-sinagog harus aman dari peperangan. Mereka yang masuk meminta perlindungan dari agamawan, dari imam-imam gereja, imam-imam sinagog juga harus aman dari akibat peperangan. Ini apalagi dalam suasana damai. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tetapi hanya karena merasa berbeda, berbeda ideologi, berbeda adat, custom, kebiasaan, kemudian menyerang begitu barbarik, ya, begitu tidak memahami aturan, yang memperlihatkan sangat jelas ketidakwarasan, ya, ketidakwarasan cara beragama, berpikir tentang agama kita, ya. Saudara-saudaraku, Islam itu sangat logis, sangat rasional, ya, tentu tanpa melihat ayat, tanpa melihat hadis. Sesungguhnya setiap kita bisa melihat diri kita sendiri. Logis enggak kita menyerang orang? Logis enggak kita melarang orang berdoa? Logis tidak orang kita membatasi, bahkan merusak fasilitas yang bukan milik kita, ya, bukan hak kita. Di dalam Islam, memasuki pagar, memasuki tanah orang lain tanpa izin pun sudah dilarang, apalagi, ya, merusaknya. Aturan negara juga sudah jelas. Kenapa tiba-tiba orang-orang ini yang merasa bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berhak untuk menghancurkan, untuk merusak properti, hak milik, kehormatan orang lain? Ini sungguh miris, saudara-saudara. Nah, kepada saudara-saudaraku di Sukabumi, tolonglah berpikir ulang, tolonglah perbaiki pemahaman agama Anda, ya.
bahwa Islam tidak mungkin menggunakan kekerasan. Islam selalu menggunakan akal sehat, nalar, kewarasan di dalam bersikap kepada orang yang berbeda dari kita. Apa yang Anda lakukan benar-benar melecehkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada pemerintah di tingkat pusat ataupun di tingkat lokal harus mengevaluasi lagi, merefleksikan apakah policy-policy, kebijakan-kebijakan yang terlahir di dalam rangka menciptakan harmoni kerukunan umat beragama itu perlu dievaluasi lagi, karena selama ini memang di dalam hal soal pengaturan rumah ibadah, tempat ibadah, kerukunan umat beragama selalu mengacu pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 dan 2008 yang isinya ya patut kita syukuri bahwa peraturan itu ada. Kalau tidak ada itu mungkin akan bertambah kacau. Tetapi bahwa kita harus mengevaluasi dari kejadian-kejadian persekusi, kemudian penghalangan pembangunan rumah ibadah, pembatasan hak-hak beribadah masyarakat, selalu mengacu pada peraturan ini bahwa misalnya pendirian tempat ibadah harus mendapatkan persetujuan dari 60 tetangga dan harus mempunyai 90 jamaah anggota daripada tempat ibadah itu, yang harus disahkan oleh pemerintah lokal, kemudian menjadi dasar rekomendasi dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, peraturan ini sering disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak dewasa tadi di dalam melihat perbedaan, dan dianggap sebagai peraturan untuk mewujudkan kemenangan mayoritas, kuasa mayoritas di atas minoritas, pembatasan mayoritas terhadap minoritas. Ya, peraturan ini FKUB yang sebenarnya didirikan untuk mendukung kerukunan umat beragama, justru di dalamnya selalu kadang-kadang dijadikan tempat intrik kalangan mayoritas, ya, untuk mengekspresikan kuasanya dan memperlihatkan kuasanya terhadap minoritas, sehingga disitulah mereka menjaga dinamika mayoritas dalam rangka membatasi kelompok-kelompok minoritas, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang muncul kepada Pemda justru menunjukkan spirit lebih politis daripada spirit yang lebih religius, ya. Jadi seharusnya FKUB dijadikan organisasi yang lebih mendorong kepada pemenuhan hak-hak ibadah minoritas, ya. Maka saya mendukung apa yang diupayakan oleh Menteri Agama sebelumnya yang mengusulkan evaluasi FKUB ini dengan membypass izin masalah tempat ibadah, tidak selalu harus menunggu rekomendasi dari FKUB, tetapi lebih memberikan wewenang kepada Kementerian Agama untuk memberikan izin itu. Saya melihat bahwa aktivitas beribadah, aktivitas ritual, aktivitas berdoa, sejauh manapun bedanya, itu adalah aktivitas yang sangat tidak membahayakan, aktivitas yang paling sehat untuk kebaikan kerukunan antar masyarakat. Karena berdoa, beribadah itu pada dasarnya mensucikan spiritualitas setiap makhluk, setiap hamba, yang tentu akan memperkuat sifat-sifat ketuhanan di dalam hamba, memperkuat risalah kerasulan, ya, wahyu di dalam hati, di dalam spiritualitas hamba. Jadi itu adalah aktivitas yang sangat seharusnya dilindungi, sangat seharusnya tidak dipermasalahkan, dan sangat seharusnya didorong oleh setiap orang
bahkan orang yang berbeda agama dan berbeda keyakinan. Ya. Kenapa harus orang yang berdoa yang dirusak? Kenapa harus orang yang sedang beribadah yang diganggu? Kenapa orang-orang yang bermabok-mabokan di jalan? Bukan berarti saya membolehkan untuk mereka boleh diganggu, tetapi membandingkan mereka yang beribadah dan bukan ke tempat ibadah, jelas mereka yang beribadah itu tidak mungkin melakukan gangguan. Ya. Mereka sedang mendekatkan dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, tentu mengidolakan Tuhan, mentransmisikan sifat-sifat Tuhan ke dalam diri mereka, menginternalisasikan apa yang ada dalam sifat Tuhan, sifat kasih sayang, cinta kasih sesama manusia kepada diri mereka. Untuk apa kita takutkan? Untuk apa kita merasa terancam dengan mereka? Kita harus bersyukur seharusnya dengan ketaatan umat untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhannya. Ya, kita harus bersyukur. Karena kalau umat mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan jalan berdoa, beribadah, apapun, itu tanda-tanda akan hidupnya suasana kebatinan masyarakat untuk saling menolong dan menyebarkan semangat cinta kasih. Secara pribadi, saya melihat kita seharusnya tidak ada perlu aturan-aturan apapun untuk mengekang setiap orang untuk mendirikan tempat ibadah, tempat berdoa, masjid, gereja. Silahkan, seharusnya setiap orang, bahkan setiap individual, kalau membangun gerejanya di depan rumahnya, membangun tempat berdoanya di depan rumahnya, untuk apa kita larang? Ya, justru itu semakin baik. Ya, tidak mungkin orang yang berdoa kemudian akan mengganggu orang lain. Ya. Yang akan terjadi bahkan kalau setiap orang, setiap kelompok akan mendirikan tempat ibadah, mendirikan masjid, mendirikan gereja. Ya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Mereka akan semakin baik spiritualitasnya, atau mereka akan bosan dengan spiritualitasnya dan kemudian akan menjual tempat-tempat ibadah, ruang-ruang ibadah itu kepada publik. Ya itu kejadian biasa, menjual kepada mereka, kemudian karena mungkin kehabisan uang untuk mengelola uang itu, kita bebaskan saja. Tidak ada keuangan untuk memelihara, untuk membangun ulang tempat ibadah. Mereka menjual dan orang akan membeli dan mungkin menjadikannya sebagai tempat ibadah lain, atau menjadikannya sebagai kafe, sebagai tempat bisnis yang mungkin mereka akan sadar bahwa itu lebih menghidupkan secara ekonomis daripada tempat ibadah seperti ini.